Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Ya, ini kita masih dalam tema kita adalah doa sang pendosa. Di mana, Guru? Di Padang Arafah, tepatnya di Jabal Rahmah. Rahmah. Masya Allah. Baik, pertanyaannya langsung. Pak Ustadz, gimana kalau misalnya anak berbuat dosa, apakah orang tua yang menanggungnya? Oh, cakep. Baik, dalam hal ini ada namanya orang tua kewajiban untuk mendidik anak. Ketika ada orang tua tidak melakukan tanggung jawab, maka nanti akan diminta pertanggungjawaban atas anak-anaknya. Maka seorang anak yang berdosa seakan-akan jadi bahan kayu bakar buat membakar orang tuanya. Ingat, kalau ada kayu besar yang mau dibakar, kayu apa dulu yang dibakar? Kayu kecil dulu, nah, untuk membakar kayu besar. Nah, tapi tunggu dulu, bagaimana dengan orang tua yang sudah seperti Nabi Nuh alaihissalam memiliki anak namanya Kan'an yang tidak naik di atas perahu, bahkan termasuk ahli neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan anak-anak kita tidak seperti itu. Amin. Silakan duduk dulu, kasihan. Iya, baik. Makasih Jadi ya, gini, sukses bangku ya. Ya. Jadi sebagai orang tua harus membekali anak-anaknya, memberikan pendidikan, mengenalkan agama, bertanya sudah sholat belum, tanyakan semua terhadap anak. Jangan cuma sudah makan. Nah, kata Nabi Ishak, ma ta'buduna min ba'di. Nabi Ishak, Nabi Yakub, apa yang kau sembah nak setelah saya tidak ada? Ya Allah. Jadi yang harus dipikirkan bagaimana anak-anak kita ibadahnya. Jangan cuma sekedar bertanya bagaimana ke duniawinya, tapi ingatkan akan akhirat. Ku ampusakum wa ahlikum nara, surah Tahrim, itu diminta supaya kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari apinya neraka. Masya Allah. Seperti itu. Jadi tetap misalnya jadikan investasi akhirat jadikan juga investasi akhirat. Jadi tapi kan anak itu bisa jadi kebaikan buat orang tua. Tapi bisa jadi bahan apinya neraka buat orang tua yang tidak membekali. Kecuali kalau sudah dibekali, maka orang tua aman dari semuanya ya. Udah dimodalin kok, udah dikasih tahu kok bagaimana agama. Kalau dia nuntut nggak bisa ya. Makanya kembali lagi, anak itu dibentuk oleh 4, ayah penanggung jawab, ibu pemberi kasih sayang, kemudian lingkungan yang mewarnai, dan bacaan yang mengisinya. Masya Allah, tepuk tangan dulu yuk. Baik, dan sekarang kita masuk ke dalam segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. 1, 2, 3, kami menjawab. Iya, Ustadz bertanya, kami menjawab. Baik, siapa nih yang mau ditanya? Saya tanya. Nih? Siapa yang mau ditanya nih? Siapa yang mau ditanya nih? Pada kabur nih. Wah, Masya nih. Allah. Dapat dah. Jadi saya nanya, kalau ada orang berbuat dosa sama kita, mengecewakan kita, menghina kita, apakah itu bisa cerminan dari dosa kita? Bisa jadi Pak Ustadz. Kenapa bisa jadi? Karena perbuatan kita sendiri bakalan dibalas sama Allah. Tepuk tangan dulu. Bagus Mas. Dengan Mas Mas Agung, Masya Allah. Dari Subang. Dari Subang. Bagus Subang bajunya. berkah ya. Ini baju-bajunya. Oh, MYD. Mudah-mudahan next nanti bisa diembok keluarganya semuanya untuk kembali. Allah. Terima kasih abangku. Gemes banget. Aku pengen gendong. Ya. Baik, silakan guru, ilmunya guru. Sejauh dulu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dosa itu coba dulu. Salah, dosa, zalim, durhaka. 1, 3. Salah, dosa, zalim, durhaka. 1, 3. Salah, dosa, zalim. Salah itu bagi orang tidak tahu apa-apa, maka hukumnya salah, tapi tidak mengandung dosa. Anak kecil lari-lari di masjid itu salah, bukan dosa, karena dia belum tahu apa-apa. Kecuali kalau neneknya lari-lari atau emaknya. Kemudian salah dosa. Dosa itu adalah ketika orang sudah tahu hukum tapi dia tetap melakukan, maka itu namanya dosa. Maka digolongkan orang fasik. Ya. Kemudian ada namanya zolim. Zolim itu adalah perlakuan yang perlakuan yang dilakukan oleh orang, dan bisa jadi doanya orang yang terzalim itu dikembalikan pada dia. Hati-hati dengan orang yang terzalim. Yang keempat, durhaka. Ini yang paling banyak, paling bahaya. Kedurhakaan itu tidak disimpan siksanya di akhirat, langsung cash di dunia. Jadi kalau orang durhaka bisa jadi langsung kena. Baru ngomongin orang tiba-tiba langsung kejaduk mobil truk. Jadi membahayakan juga. Hati-hati kalau kita berbuat durhaka. Durhaka sama orang tua, durhaka sama guru. Nah itu hati-hati. Itu langsung kena dosanya. Jadi hati-hati jangan sampai kita berlaku durhaka. Termasuk istri kepada suami. Nah itu durhaka. Kalau suami ke istri namanya zolim. Ada namanya dosa. Makanya buat kita semuanya, jangan pernah merasa aman dari dosa.
Makanya kita senantiasa bertaubat. Makanya bertanya, Ustadz, kenapa ya di Madinah itu tenang? Ada nanya, aneh, kenapa di Madinah itu tenang? Sementara di Mekah itu ada perasaan gimana gitu? Bergerak terus, beda. ya. Karena di Madinah itu kita merasa aman, merasa tenang, karena ada Rasulullah pemberi syafaat. Ada kasih sayang di situ. Kayak kita berada di rumah sendiri, Ya balik Allah. ke rumah tenang Ayo, rasanya, kayak dipeluk, disayang. Sementara di Mekah kita merasa berdosa. Aku datang dengan banyak dosa yang harus diampuni, Iya, diminta bener banget, Guru. diampunkan. Seperti itu. Masya Maka Allah. banyak orang menangis di Mekah ketika melihat Ka'bah pertama kali itu bergeliman air matanya. Pasti ditanya, ingat apa? Ya dosa. Ya, ingat dosa. Iya, baik. Tepuk tangan dulu yuk. Masya Allah. Banyak ilmu yang kita dapatkan ya. Dan baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Ali bertanya. Ustadz jawab dong. Tepuk tangan dong, semangat. Iya. Iya. Dan kita masuk ke dalam segmen Ali bertanya. Ustadz jawab dong. Ah, kalau langsung ke Ustadz kayaknya langsung kejawab nih. Aku pengen lihat pendapat umum dulu. Pendapat umum dulu. Tentang pertanyaan yang satu ini. Siapa ya guru ya? Nah, ketemu aja dah. Nah, yang biasa pasti ketemu teman-temannya barbar nih. Sono kamu. Ini langsung diangkat tadi subuh. Oh iya. Asisten Laskar. Ya. Baik, abangku. Nama? Namanya siapa? Nama Novian Saputra, asal dari Bandung. Iya, boleh dibuka dulu ininya, maskernya. Biar kelihatan gantengnya. Nah, Pasang lagi. baik, abang, kalau misalnya ada orang bertato nih, Ya. serem banget kan? Kalau menurut abang, terus dia berdoa, tembus gak? Kalau tentang doa, tentu tidak menghalangi tato. Doa tidak Tato menghalangi. tidak menghalangi Tato doa. tidak menghalangi doa. Iya. Iya, mungkin kalau perihal tembus atau tidak, itu tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, bener banget. Berapa banyak pun tato kita, berapapun kotornya hati kita, tentu kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh tentang mengabulkan tidak dikabulkan itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, benar ya Allah. Iya, itu menurut abang ya. Iya. Iya, oke, baik. Terima kasih. Dan sekarang kita tanya sama Ustadz nih, Ustadz, bener nggak sih seperti itu, Guru? Ya. Silakan teman. Tepuk tangan dulu. Masya Allah jawabannya. ya. Aduh, ini Mulia banget. astajablakum, berdoalah doamu kukabulkan. Amin. Setiap yang berdoa meminta, Allah itu tidak mau mengecewakan hamba yang mengangkat tangan. Coba angkat tangannya. Allah. Tangan diangkat sejajar dada ya. Hmm. Jadi kalau berdoa itu tangan diangkat sejajar dada. Mhm. Jadi karena hati yang berdoa. Sekali lagi hati yang berdoa. Jadi mohon maaf, Allah tidak mau hambanya kecewa. Sebelum tangan itu diturunkan, udah dikabulkan. Allahu Akbar. Masya Allah. Dikabulkannya ada 3 cara. Langsung tunai, Aha. atau digantikan, atau disimpankan. Disimpan, ditangguhkan dulu Ulangi, ya. dia apa? Tunai, Tunai, digantikan, atau disimpankan. disimpankan ya. Ditunaikan langsung dikasih, ada juga digantikan. Yang lebih baik Kayaknya lagi. dia minta uang, tapi kayaknya kesehatan dia butuhkan. Oh. Dia minta uang, tapi kayaknya pekerjaan yang dibutuhkan. Masya Allah. Jadi Allah Maha tahu. kasih sesuatu yang dia butuhkan. Allahu Karena yang Akbar. tahu kebutuhan kita cuma Allah. Benar. Ya. Allah tidak pernah memberikan sesuatu yang sia-sia. Yang sia-sia. Banyak orang minta mobil, padahal dia tinggal dalam gang. Iya, susah naruh. Repotin tetangga. Iya. Gimana mau disimpan mobil? Tidur juga takut-takut. Ya, Kemana lebih mobilnya? bagus dikasih rumah dulu kata Allah. Allah dikasih Nggak usah ganti rumah mobil. dulu ya. Ntar Rumah kalau ada dulu. rumah baru Baru dikasih mobilnya. Betul. Masya Allah. Dan mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, orang yang bertato itu memang dosa. Terlaknat orang yang dikutuk, orang yang mentato dan ditato. Dua-duanya terkutuk. Cuma dalam hal ini kalau dia bertobat, Masya Allah. kenapa tidak? Jadi kalau memang bertobat, itu yakinlah. Betul tadi kata Mas Putra, bahwa ketika tato itu tidak menghalangi doa. Karena di sebagian tempat ada orang tato itu bagian daripada ritualnya. Ya ada. Jadi kita tidak boleh kasihan ini. Jadi apakah orang-orang suku ini tidak bisa masuk Islam? Bisa. Dan tidak usah dirubah tatonya karena tato itu kan merusak tubuh sebenarnya. Kenapa tato itu dilarang? Rata-rata yang bertato itu tidak boleh donor darah. Oh. Jadi kalau orang donor yang mau donor darah itu harus tidak bertato. Karena darahnya tidak bisa ditransfer ke orang lain kalau sudah ada tato, karena sudah bercampur dengan tinta. Tintanya. Ya. Jadi Ronaldo itu, tahu kan Ronaldo? Tahu Guru. Ronaldo. Yang main bulu tangkis. Bukan. Ronaldo itu alhamdulillah katanya beliau tidak mau ditato.
Iya, Kenapa? Masya Allah. Karena dia rutin untuk donor Donor darah. darah, iya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah ya. Tepuk tangan dulu yuk. Baik, masalah dijabahnya dalam milik Allah ya, Iya. Masya Allah. Tetap harus doa ya. Tetap. Sebanyak apapun tato. Tidak boleh kita tidak berdoa. Allah. Iya. Jadi barokah ya. Baik, dan kita masuk ke dalam segmen ini yang sekarang nih. Kita masuk ke dalam curhat dong Ustaz. Iya, kami curhat. Aku sambil ngelirik-ngelirik dulu nih, kira-kira yang Jangan punya masalah. jangan emak lagi nanti lagi curhatnya pengaduan. Aku sambil ngelirik. Kayaknya- Ada yang mau curhat gak? Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Ada yang Masalah curhat pribadi tapi ya. Masalah. Oh, mau Wah. lagi? Mau lagi nggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Masya Allah. Dia Masya ternyata Allah. selain Kalau- badannya bagus, curahnya banyak. Iya, masalahnya. Enggak. Oke, abangku boleh diulangi lagi namanya siapa? Agung Gumilar. Agak, silakan abangku. Rumah tangga udah 6 tahun. Namun istri saya keguguran 3 kali, Pak Ustadz. 3 kali. Apakah saya berdosa sehingga Allah tidak menitipkan? Gini. Allah memberikan di waktu yang tepat. Sekali lagi, jangan pernah berburuk sangka sama Allah. Karena ketika anak itu diberikan di saat yang tepat. Mungkin di saat ini kalau kamu dikasih, belum bagus. Jadi tunggu di saat yang tepat. Banyak orang keguguran. Maka dalam hal ini, coba konsultasi sama dokter. Gimana tekniknya supaya janinnya itu subur. Kuat rahimnya. Makanya ada doanya. 1 sampai 4 bulan doanya. Ikut Ikut ya. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya. 2, 3. Ya Hayyu Ya Qayyum. 2, 3. Ya Hayyu Ya Qayyum. Nenek anaknya berapa? 5. 5. Masya Ya Allah. Hayyu Ya Qayyum. 2, 3. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Allah yang kuat yang menghidupkan. Jadi hidup 1 sampai 4 bulan doanya Ya Hayyu Ya Qayyum. Terus ya. Kemudian dari Lima. di 4 bulan sampai ke 9 bulan Ya Musawir yang membentuk Ya Musawwir, ya Ya. Musawwir, ya Musawwir. Kemudian dari 9 bulan la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadz dhalimin. Sekarang saya minta tolong, kalau ada orang mau pingin punya anak, perlihatkan kesanggupan kita dan banyak istighfar. Mungkin kita punya banyak dosa sama orang tua. Iya. Datangi orang tua dan minta maaf. Ayo, orang tua lagi nonton. Introspeksi diri mudah-mudahan ya. Panggil siapa? Mamanya siapa? Mama, Ya. Abi nyuwunkeun hampura, minta maaf kalau selama ini banyak salah dan dosa ka mama sareng sama bapak. Minta maaf Dan Mana minta istrinya? doa juga, minta doa juga. di rumah Pak Di Ustadz. rumah. Jadi buat istri juga minta maaf juga sama istri. Sayang istri, jangan kerja berat-berat. Iya. Ya. Insya Allah ya. Jadi tetap rasa nggak baik ya Ustaz ya. Insya Allah nanti akan ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil tasarni Rabbil tasarni fardan faradan wa anta khairul warisin. wa anta Khairul warisin. khairil warisin. Ya Allah, Ya Allah, janganlah engkau membuat aku hidup menyendiri. janganlah engkau membuat hidupku menyendiri. Berikanlah aku keturunan yang terbaik. Berilah aku keturunan yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Duh, ya sedih. Allah. Semoga diberikan keturunan. Amin ya Karena Allah. seorang orang tua itu berharap ada keturunannya yang melanjutkan kebaikannya. Yang udah punya keturunan, yang punya anak dijaga baik-baik. Dijaga ya. baik-baik anaknya. Nih, banyak nih, lagi pengen banget beliau Masya Iya. Allah ya. Baik, terima kasih abangku. Mudah-mudahan ini jadi doa buat kita semuanya. Khususnya buat abangku, mudah-mudahan kedepannya punya keturunan yang tetap rasa nggak baik sama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih abang. Tepuk tangan dulu yuk. Aduh. Yuk, baik jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih sudah banyak yang ngirim ke Instagram kita untuk titip doa. Ya. Tapi nggak bisa semuanya kita bacain. Dan mudah-mudahan ini mewakili dari semua pertanyaan yang ada ya. Baik, kita minta lagi nih siapa yang mau bacain titipan doanya. Ayo. Siapa? Dijorogin. Belum ya. Baik, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nama saya Silmi dari Ciparai. Ciparai. Silmi Ya, aja. Silmi Nur Akbar. Silmi Nur Akbar. Cahaya besar. Cahaya Masya besar. Allah. Masya Allah, iya. Ya, ini dari hamba Allah, Ustadz kemarin saya umroh, tapi pakai uang saya nggak halal. Ya, Umrohnya Maaf, diterima maaf. nggak? Iya. Dan ada doa untuk menghapus dosa saya nggak Ustadz? Katanya. Oke. Iya, baik terima kasih. Ingat ya, menjalankan umrah itu sesuai syarat dan rukunnya.
Dan kalau sesuai syarat dan rukunnya insya Allah sah. Cuma pahalanya. Iya, itu dia tuh. Jadi berkaitan dengan berangkat ke tanah suci pakai uang korupsi, uang haram, uang curian. Tapi dia sudah memenuhi syarat, maka sah umrohnya. Kalau rukunnya sudah terpenuhi. Cuman yang bermasalah adalah pahalanya. Itu 2, 3 pahalanya. Jadi kita tidak boleh. Jadi kebetulan, jadi sama juga, mohon maaf ya. Ada ada jalanan. Ini jalanan ini disemen pakai uang haram. Kira-kira kita mau lewat di situ nggak? Tetap lewat. Masa mau kita tanya, ini jalan siapa yang bikin? Nggak jalan-jalan kau itu. Ya, sama juga makanan. Ya, kalau memang sudah jelas keharamannya jangan. Tapi kalau misalkan sesuatu, baca basmalah. Sesuatu yang meragukan, contoh kita makan makanan ini selama di hotel ini tidak tahu siapa yang menyembelih. Apakah dia baca basmalah atau tidak. Tapi karena ini negara muslim, jadi aman. Kecuali kalau kita berada di negara non muslim, kayak kita berada di Korea kah, di Jepang kah, kita ragu-ragu ayam ini disembelih atau tidak, maka diwajibkan baca basmalah. Sekali lagi diwajibkan baca basmalah. Binatang penyembelian, kalau binatang tidak disembelih kayak apalagi ikan aman, semua yang dilakukan halal. Tapi kalau misalkan binatang yang disembelih, apakah ini disembelih atas nama Allah atau tidak? Kalau memang jelas-jelas untuk penyembahan itu haram, tidak boleh karena musyrik. Tapi kalau misalkan di resto ini bercampur dengan makanan haram, maka tidak boleh. Tapi kalau betul-betul dia ini tempat halal cuma tidak tahu siapa yang sembelih, maka sebaiknya kita baca Bismillah. Intinya mungkin kalau misalnya kita ingin melakukan sesuatu yang baik dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Baik, tepuk tangan dulu yuk. Ya baik, alhamdulillah, kita kembali lagi ke jamaah yang mau tanya siapa. Yang mau tanya siapa? Yang mau tanya siapa? Lebih bagus kita tanya yang paling tua. Nah, jamaah tertua ini. Nenek mau nanya lagi? Iya. Bukan curhat loh. Iya. Tadi curhat udah. Namanya siapa? Nama Iya. Nama siapa? Nama saya Ibu Hajah Juariah dari Garut. Pertanyaannya, saya mau berangkat lagi sama anak gitu, insya Allah. Mau umroh lagi? Mau umroh lagi. Kalau begitu, atas keinginan ibu yang paling dalam, Iya. ibu mau umroh lagi? Iya. Kita berangkat Untuk memanfaatkan umur. Allahu Akbar. Kita langsung berangkat umroh sekarang juga. Ayo kita berangkat. Jamaah. Alhamdulillah. Jamaah, sekarang kami mau melakukan umroh kedua. Setelah mikot, kami lanjutkan untuk melaksanakan ibadah umroh yang kedua. Dimulai dari tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita lanjut melakukan sa'i dengan berjalan 7 kali mengelilingi Bukit Safa dan Marwah. Diakhiri dengan tahallul. Jangan kemana-mana, tetap Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah.